Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selamat bertemu kembali dengan channel kami An-Nisa Cut. Mudah-mudahan kita yang tergabung dalam channel ini senantiasa diberikan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kesehatan zahir batin, diberi anak yang soleh-solehah, dan diberi rezeki yang banyak, halal dan barokah. Pada kali ini saya akan membicarakan tentang muslimah, ya, wanita muslimah. Hindari 6 sifat ini. Ada 6 sifat yang tidak baik bagi kaum muslimah. Laki-laki mana yang tidak ingin mendapatkan sosok istri solehah, cerdas dalam mendidik anak, serta pandai mengambil hati suami? Tentang sosok perempuan seperti ini menjadi dambaan semua kaum Adam secara fitrah. Karena tidak bisa dipungkiri, istri adalah figur seorang ibu dengan mengurusi kebutuhan suami, seorang sahabat yang nyaman diajak curhat, dan tentunya seorang pendamping yang bisa mengisi kekosongan hati. Pada dasarnya semua laki-laki memiliki standar subjektif dalam menentukan pendamping hidupnya. Meski tidak harus sama, paling tidak ada beberapa tipe wanita yang biasanya kurang disukai kaum pria. Hal ini sebagaimana telah dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau setidaknya ada 6 tipe wanita yang diwanti-wanti untuk dijauhi oleh kaum laki-laki. Tipe wanita pertama yang kurang disukai laki-laki adalah Al-Annanah, yaitu wanita yang suka mengeluh dan mengadu. Tipe wanita seperti ini biasanya kaum wanita yang belum dewasa. Pola pikirannya masih kekanak-kanakan, sehingga menganggap besar masalah sepele, atau mungkin sifat malas untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Perlu dipahami bahwa mengeluh dan mengadu bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Alangkah baiknya bila istri merasa terbebani dengan tugas-tugas yang dilakoninya, dia menyampaikan secara baik-baik kepada sang suami. Mengutarakan alasan yang logis serta menggunakan tutur kata yang halus, manis, dan lembut, sehingga masalah yang ada bisa dijadikan solusi, bukan malah melahirkan masalah baru disebabkan banyak mengeluh dan mengadu. Di samping itu, semua umat Islam diharuskan selalu menerima atas segala apa yang salah, apa yang telah Allah takdirkan kepadanya, baik takdir itu sesuai dengan selera maupun pahit getir untuk dirasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah 216. Kemudian wanita kedua adalah Al-Mananah, yaitu perempuan yang suka mengungkit-ungkit kebaikan yang telah diperbuat untuk suami. Sedikit-sedikit mengungkit jasanya dalam mengurus rumah tangga, sedikit-sedikit mengungkit sulitnya mengurus anak, dan lain sebagainya. Sebagai seorang laki-laki, tentunya suami akan merasa tertekan apabila memiliki istri dengan tipe seperti ini. Bukannya bersimpati pada sang istri, suami mungkin akan merasa kebaikan sang istri hanyalah keterpaksaan belaka, bukan murni didasari rasa cinta dan kasih sayang dari lubuk hati. Karenanya seorang muslimah yang baik hendaknya mampu menahan diri untuk berperilaku seperti tipe wanita kedua ini, paling tidak dengan tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan. Tabungan pahala yang telah ada akan langgeng di sisinya. Tipe wanita ketiga adalah Al-Hannanah,
yaitu perempuan yang suka merindu dan mengingat mantan suami atau anak mantan suaminya. Perempuan seperti ini biasanya tidak akan menghargai suaminya, walaupun suaminya telah berusaha memahami segala kemauannya, walaupun suaminya telah berusaha memenuhi segala kemauannya. Bayangkan, hati suami mana yang tidak akan tercabik-cabik apabila sang istri selalu menyebut sosok laki-laki lain di depannya. Terlebih apabila sang istri membanding-bandingkannya dengan mantan suami yang pernah mengisi masa lalunya. Dari sini ada baiknya para muslimah yang pernah memiliki masa lalu dengan laki-laki lain selalu berhati-hati agar tidak terbiasa menyebut namanya di depan suami. Tunjukkan sikap baik agar sang suami yakin bahwa masa lalunya tinggal cerita, sedangkan masa kini dan nanti adalah masa penuh warna yang akan dihadapi bersama sang suami. Tipe wanita keempat adalah al-haddaqah, yaitu perempuan yang sangat boros dalam berbelanja. Terlebih apabila suami tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengiyakan semua keinginannya. Pada dasarnya, semua suami pasti ingin memenuhi semua kebutuhan dan keinginan istri. Namun realitasnya, tidak semua suami memiliki kemampuan yang sama dalam hal tersebut. Dan memang nafsu berbelanja kaum wanita lebih dominan dibandingkan kaum pria. Namun sebagai seorang istri, para muslimah harus bisa mengukur kemampuan finansial suami. Karena boleh jadi pandangan suami dalam bekerja belum mampu memenuhi semua keinginan sang istri. Maka kelihayan dalam mengatur anggaran belanja rumah tangga sangat perlu dikuasai para muslimah. Hal ini guna menghindari tipe al-haddiqah yang nyaris tidak disukai semua pria. Tipe wanita kelima adalah al-barroqah. Terdapat dua pengertian untuk lafaz al-barroqah ini. Pengertian yang pertama adalah wanita yang berkelebihan dalam berhias. Seharian penuh hanya sibuk berhias diri, tanpa menghiraukan keluarga dan rumah tangga. Sikap egois seperti rentan menimbulkan masalah dalam keharmonisan rumah tangga. Maka selayaknya bila seorang muslimah lebih mengerti dan peduli pada keluarga tanpa harus melupakan penampilan diri untuk suami. Sedangkan pengertian yang kedua adalah perempuan yang mau makan bila sendirian. Selain itu, dia suka menyimpan makanan untuk dirinya sendiri. Sikap wanita seperti ini adalah wanita yang tertutup. Dia akan sulit membangun komunitas yang baik dengan keluarga, sehingga pada akhirnya akan rentan menimbulkan kesalahpahaman antara dengan suaminya. Solusi terbaik bagi seorang muslimah adalah lebih terbuka dengan keluarga. Biasakan makan bersama demi mengikuti jalinan batin. Terbukti keluarga yang rutin makan bersama akan lebih harmonis ketimbang keluarga yang terbiasa makan sendiri-sendiri. Karena dalam makan bersama ada saja hal-hal yang bisa dikomunikasikan demi kelanggengan keluarga. Tipe wanita keenam adalah as-saddaqah, yaitu perempuan yang terlalu banyak bicara. Selain kurang baik bicara etika, banyak bicara rentan membawa seorang terjerumus ke dalam berbagai dosa, seperti menggunjing, menghina, dan mengeluarkan kata-kata kotor. Sebagaimana sering dikata, orang-orang yang banyak bicara, maka dia akan banyak melakukan kesalahan. Maka selayaknya seorang muslimah lebih menjaga pembicaraannya, tenang dalam bertutur kata, serta menghindari berbagai kekhilafan yang bersumber dari lisannya. Demikian sifat yang harus dihindari oleh seorang muslimah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengarungi rumah tangga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.